Pengumuman sedikit, minta alihkan kereta Exora MCK 1626. MCK 1626. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي العناية فاستجبتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل نزلتم في مجالسنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نسل طه والبتول. الحمد لله على نعمه الغراء وآلائه تطراء والصلاة والسلام على سيدنا محمد. الصلاة والسلام على مولانا محمد. الصلاة والسلام على حبيبنا محمد المخصوص بجزيل البشرى وعلى آله وأصحابه الذاكرين الله كثيرا في السر والجهر. أما بعد. Malam ini adalah malam berkumandangnya panggilan Rabbani, didendangkan oleh lagu-lagu ilahi, pantun-pantun nabawi, panggilan-panggilan batin yang mengajak hati-hati yang jauh, yang dekat, yang tua, yang muda, laki, wanita, kecil, siapapun yang sampai suara malam ini kepada mereka. Semua kita panggil untuk kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulullah, kembali kepada ajaran-ajaran wali-wali Allah. Saudara-saudara, dahulu kala ketika alam Mayapada ini gersang karena rahmat Allah kepada umat, Allah bangkitkan Muhammadur Rasulullah. Allah bangkitkan Maulana Muhammad. Allah bangkitkan Habibuna Muhammad. Allah bangkitkan putra Sayyiduna Abdullah. Allah bangkitkan cucu dari Sayyiduna Abdul Muttalib, seorang laki-laki yang tiada duanya. Ketampanannya tidak hanya membuat manusia terpesona, para malaikat kalau melihat Nur Muhammad mereka tercengang karena merasakan tarikan batin menjadi lebih dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Malaikat Jibril apabila beliau berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau rasakan hantaman-hantaman ma'rifat kepada Allah bertambah. Sampai ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal karena telah habis masanya di alam dunia, malaikat Jibril terbang ke langit menangis karena beliau menangisi pindahnya Nabi Muhammad dari bumi ke alam langgeng. Kenapa ini terjadi? Kenapa? Padahal malaikat Jibril gatra Allah Azza wa Jal. Padahal malaikat Jibril yang membahasakan kalamul qadim kepada kalamul insani, sehingga sampai ke Rasulullah dan sampai kepada kita, wa ila yaumina hadza, kita hafal dengan benar-benar. Ada rahasia apa di sini? Ada keanehan apa yang tersembunyi sehingga makhluk yang begitu suci, innahu laqaulu rasulin karim biquwwatin inda dzil arsy makin muta'in thumma amin, masih butuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong dikupas ini masalah. Tolong dipahami ini masalah.
Karena Muhammadur Rasulullah afdal wa afdal wa afdal dari semua malaikatur rahman. Karena Muhammadur Rasulullah lebih afdal daripada malaikat Jibril. Yang ada di atas Nabi Muhammad hanya Rabbuhu Jalla Jalaluh, hanya Allah Azza wa Jal yang telah begitu indah menciptakan Nabi Muhammad, begitu menyempurnakan Nabi Muhammad suratan wa ma'na. Zahirnya disempurnakan, batinnya disempurnakan, hatinya disempurnakan, gerakan tangannya disempurnakan, senyumnya disempurnakan, tidurnya disempurnakan. Wa hatta walau fil manam, ketika mata suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlelap, qalbuhu yaghlan ma'ar rahman. Yang ajaib lagi. Seorang pemikir, seorang cerdik cendekia, seorang alim apabila mengajar, pikirannya akan tertuju kepada pembahasan yang dia ajar. Saya bicara sekarang ini, pikiran saya tertuju kepada ucapan saya. Tapi. Dari mulai anak cucu Nabi Adam sampai yaumul qiyamah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila mengajar murid-murid beliau, hatinya kepada Allah tetap naik dan naik. Ini tidak mampu diikuti siapapun illal anbiya wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawat alaika Allah ya Nabi, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika. Anta syamsun, anta badrun, nurun fawqa nuri, anta iksirun wa ghali. Allah ya Nabi salam, yang ajaib lagi ayyuhal ikhwan, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai beliau wafat sampai malam ini, dari malam-malam yang lalu, hari-hari yang lalu, beliau di alam langgeng ma Allah azza wa jalla. Yang jelas beliau terikat tempat dan waktu. Allah azza wa jalla tidak terikat tempat dan waktu. Memang Nabi Muhammad ma'a Rabbih. Memang Nabi Muhammad selalu bersama Allahnya, selalu bersama Tuhannya, selalu bersama mahbubnya, selalu bersama kekasihnya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Tetapi hubungan batin yang saya sampai malam ini tidak pernah habis pikir. Mulai murid pertama Nabi Muhammad, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq,
Sampai murid cucu Nabi Muhammad yang malam ini mungkin ada yang masuk Islam, bukan mungkin, saya yakin malam ini entah di mana ada yang syahida la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, maka bertambah lagi satu tali batin dari manusia tersambung ke Nabi Muhammad. Besok malam ada lagi, lusa ada lagi, tahun depan ada lagi, ila yaumil qiyamah. Tetapi ittisal, hubungan rohani antara umat dengan nabinya, antara mahbub dengan habibnya, wa huwa ma'allah jalla jalaluh, wa huwa ma'allah jalla jalaluh, la yafturu anhu abada. Nabi Muhammad la yaftur an dzikrillahi abada. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi wa huwa fid dunya. Di dalam hadis Rasulullah yang saya dengar dari Syekhana al-Imam Sayyidina al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Fiqih, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Tidak ada satu detik terlewatkan ketika Nabi di alam dunia kecuali qalbu sama Allah, apalagi wa huwa fi barzakhi. Tapi yang ajaib, begitu ada orang masuk Islam tersambung, begitu ada orang yusalluna ala nabi, begitu ada orang yusallimuna ala rasulillah, begitu ada orang membaca Allahumma salli ala Muhammad, begitu ada orang mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, beliau jawab dengan namanya, nama ayahnya dan nama daerahnya. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Sangat rugi orang yang tidak mau bergabung mendekat kepada Rasulullah. Saya ajak kalian selalu tiap hari baca salawat ala Nabi, baca sallallahu ala Muhammad, baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, baca Maulidur Rasul, baca Burdatur Rasul, agar hati Anda bersih, bersih, bersih dan bersih, tersambung kepada Sayyidul Arwah, kepada Murabbil Arwah, Maulana Muhammad. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, ya Habibi ya Muhammad, ya Muayyad ya Mumajjad, Qiblataini Allah ya Nabi, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika. Sebagai penutup, jangan sampai ada orang yang tersambung ilmu dengan saya, Ustaz Amali, Ustaz Hatta, atau siapapun yang ada sanad kepada wali-wali Allah meninggalkan alam dunia sebelum bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yarani fil manam khifa alaihi al-maut, khifa alaihi al-maut ala su'il khatimah. Siapa-siapa yang sampai meninggalnya belum pernah bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikhawatirkan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi perbanyak sholawat ala Nabi. Kalau aliran saya setiap habis sholat baca sallallahu ala Muhammad 100,
setiap malam 1.000, setiap malam Jumat 10.000. Yang ingin pakai sila lain silahkan. Intinya sholawat apa saja akan memudahkan kita untuk bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mimpi Nabi itu beda. Salah satu ciptaan Allah yang unik dan ajaib adalah ru'yatu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Unik betul. Sebagian orang-orang saleh min talamid Maulana al-Imam Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih. Beliau almarhum sudah meninggal. Saya tahu cerita ini sebab dicatat di kitab karangan beliau. Bermimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di salah satu rumah habaib di Tegal. Panjang mimpinya. Yang terpenting ada nabi di situ. Ada Rasulullah di dalam mimpi itu. Uniknya di mana? Ketika orang ini bangun, bantal itu di sini apa? Sama bantal. Bantalnya itu penuh air mata. Kamarnya bau misku Rasulullah. Kamarnya bau wangi jasadu Rasulullah. Ini dua alam berbeda ini. Dua alam yang berbeda. Nabi di alamul malakut. Orang yang mimpi di alam dunia. Tapi terbuka sampai ini mimpi loh. Siapa yang diberi ini? Orang-orang yang memperbanyak as-salatu wassalam ala Rasulillah. Orang-orang yang lisannya selalu basah karena bersolawat ala Nabi. Orang-orang yang tiap harinya lebih banyak solawatnya daripada bicara-bicara yang tidak ada gunanya. Orang yang tiap harinya lebih banyak mengenang Nabi Muhammad SAW. Lebih dari dia bercengkrama dengan istrinya, putranya, putrinya, niaganya atau apapun yang ada di alam dunia. Jangan hanya dijadikan slogan bicara, saya cinta kepada Rasulullah. Kenyataannya 24 jam dia salawat ala Nabi hanya di dalam salat. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Pas ada salawatnya. Mau ditutup salawat Ibrahimiyah khalas. Bukan itu yang diajarkan guru-guru kita. Dan siapapun yang sedikit salawat ala Rasulullah, pasti hatinya akan sulit dimasuki nurul ilmi. Akan sulit menerima cahaya ilmu. Akan sulit menerima nurul ibadah. Kalau Anda bertanya kenapa saya sudah usia 50 tahun sholat subuh masih terlambat, jawabnya karena Anda jauh dari Rasulullah SAW. Kalau Anda bertanya saya sudah umur 60 tapi masih nikmat bermaksiat, masih nikmat dengan dunia, karena Anda jauh dari Rasulullah SAW. Kalau Anda bertanya istri saya sampai saat ini akhlaknya masih buruk, karena istri Anda jauh dari salawat dan salam ala Rasulullah SAW. Mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan barakatuh Rasulullah, barakatuh ahlillah, barakatuh sahibul hal, barakat ijtima'ul muslimin. Bidnya salahil qulub al-ghalib al-husul ala kulli al-matalib. Ya Sayyidina Muhammad Sayyidina Ali bin Abi Talib. وكافة أهله الأطيب أصحابه ذوي المناقب وإلى حضرة النبي الفاتحة.